وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 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 وسلم اللهم إني أسألك من كل خير وأعوذ بك من كل شر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الدابة ومن شرها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك
Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahdatin wa khadratin wa tarfatin yadribu bi ahli samawati wa ahli al-ardi wa kullu shay'in wa kain fi ilmika aw qaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi abadan ala ni'amillah wa ifdalih. Allahumma inna atina fid dunya rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allum wa ta'lim wa nafa wa al-ilm wa nafa wal intifa' wal wa sunnati rasulih wa ittiba'i wajillahi ta'ala wa ridwahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma alimna ilman bihi awamrika wa nawahika warzuqna fahman bika wa najika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa la'anal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhu wa tataruddahu ilayna wa tahdiyana ilayhi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nuril fahmi wa ahlina min dhulumatil wahmi wa ta'ala wa anzil alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya rabbal umuri ya jaddi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya fattah ya alim ya ta'alina wa ta'alima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi amalan yang sunnah dilakukan tatkala melaksanakan salat. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Telah kita ketahui bahwa sunnah-sunnah salat itu dibagi menjadi 3. Ada sunnah sebelum masuk salat, sunnah di pertengahan salat, dan sunnah setelah keluar dari salat. Yang akan kita bahas kemarin ini, sekarang adalah ini. Nah, sunnah-sunnah ketika kita salat dibagi menjadi 2. Ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Sunnah ab'ad ini disunahkan kalau kita kerjakan, kalau kita tinggalkan maka disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau sunnah hayat, kalau kita tinggalkan maka tidak boleh sujud sahwi. Ini sunnah sujud sahwi, ini tidak boleh sujud sahwi. Kalau 3 namanya sunnah yang setelah kita keluar dari salat, seperti istighfar, Allahumma antas salam, adhkar, qobliyah, ba'diyah, itu semuanya ba'diyah. Ayo. Sekarang kita akan bahas yang kedua. Ayo. Amalan yang sunnah dilakukan tatkala melaksanakan salat terbagi menjadi 2 bagian sebagai berikut. A. Sunnah ab'ad. Yaitu amalan yang sunnah dilakukan tatkala salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Baik salatnya salat fardu atau salat sunnah, kita disunahkan untuk mengerjakan sunnah ab'ad. Ada berapa sunnah ab'ad? Ada 7. Sebagian ulama mengatakan 21, artinya sama 7. Ya. Dan jika ditinggalkan maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan jika ditinggalkan sunnah ab'ad ini maka sunnah. Kapan sunnah? Kalau jika posisinya selain makmum. Tapi kalau posisinya sebagai makmum dan imam lupa maka wajib dan imam mengerjakan sesuatu yang dia sunnah untuk sujud sahwi, maka wajib bagi makmum ngikutin imamnya. Jadi kalau ditanya sujud sahwi ini sunnah apa wajib? Untuk selain makmum, waktu ngikutin imamnya adalah sunnah. Berarti selain makmum artinya apa? Imam atau munfarid. Kalau sholatnya sholat munfarid, kemudian ngerjakan sebab daripada sebab-sebabnya sujud sahwi, maka sunnah sujud sahwi. Atau imam mengerjakan sebabnya dari salah satu sebab sujud sahwi, maka sunnah untuk sujud sahwi. Kalau makmum, imamnya sujud, maka wajib bagi makmum ngikutin apa yang dikerjakan oleh imam. Karena apa? Karena dalam bab sujud sahwi itu termasuk golongan yajib mutaba'atu fi'lan la tarkan. Fi'lan la tarkan. Karena mutaba'ahnya makmum kepada imamnya dibagi menjadi 4. Oke. Pertama, wajib mutaba'ah fi'lan wa tarkan. Yang kedua, fi'lan la tarkan. Yang ketiga, tarkan la fi'lan. Yang keempat, la tarkan wa la fi'lan.
Jadi kewajiban ngikutin imam ini dibagi menjadi 4 bagian. Fi'lan wa tarkan. Kalau imamnya ngerjakan wajib ngerjakan, kalau imam meninggalkan wajib meninggalkan. Itu namanya fi'lan wa tarkan. Yang kedua, fi'lan la tarkan. Kalau imamnya ngerjakan wajib, kalau imamnya meninggalkan tidak wajib. Lah di sini ada sujud sahwi. Ini termasuk di sini sujud sahwi. Apa? Sujud sahwi karena meninggalkan sunnah ab'ad nih, karena ini. Maksudnya di sini. Jadi apa? Fi'lan la tarkan. Dengan pengertian kalau imamnya misalnya sholat subuh tidak kunut. Imam kan dianjurkan untuk sujud sahwi, tapi imam tetap tidak sujud sahwi, maka kita sebagai makmum disunahkan sujud sahwi meskipun imam yang kita tidak sujud. Untuk apa? Untuk al-khalal, untuk kekurangan yang terjadi pada diri imam, bukan pada diri makmum. Meskipun makmumnya sudah baca kunut misalnya. Misalnya kalau misalnya imam lupa tidak baca kunut, terus makmumnya apa? Sunnah baca kunut. Gitu. Sunnah apa? Baca kunut. Meskipun imam juga. Yang ketiga apa? Tarkan la fi'la. Kalau ditinggalkan imam wajib meninggalkan makmum. Sujud tilawah. Gitu. Wah, yang keempat la fi'lan wa tarkan sisanya selainnya. Ayo. Jika ditinggalkan maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam dari sholat. Sebelum salam dari sholat. Ayo. Seperti membaca kunut dan tasyahud awal. Nah, seperti baca kunut kalau misalnya imam meninggalkan kunut, ini maksud adalah kunut ratibah. Karena kunut dibagi menjadi 2. Kunut dibagi menjadi 2. Ada namanya kunut ratibah, ada namanya kunut nazilah. Kunut apa? Ratibah sama kunut nazilah. Nah, kunut ratibah ini di 2 masalah. Salat subuh sama pertengahan ini 16 Ramadan sampai terakhir 30 Ramadan, jadi salat witir. Ini di salat witir. Ini namanya kunut ratibah. Jadi ayo. Ayo dikit. Oke. Jadi kita ini belakang tidak kesian. Fa kunut ratibah yaitu kunut di 2 salat subuh yang pertengahan dari 16 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Lah, ini 2 namanya kunut ratibah. Yang satu kunut nazilah. Kunut nazilah di semua salat selain salat subuh. Misalnya salat zuhur, asar, maghrib, isya, kita disunahkan kunut. Memang tidak masyhur di Indonesia namanya kunut nazilah. Tapi kalau di Hadramut, itu pergi ke Hadramut, semua masjid di Hadramut biasa. Terbiasa mereka kunut nazilah biasa sudah. Apa maksud dan tujuan dari kunut nazilah ini? Tujuan dan maksud dari kunut nazilah kita mendoakan kaum muslimin yang lagi kena musibah, kaum muslimin yang lagi dalam kekeringan, kaum muslimin yang kena fitnahnya peperangan dan lain-lain. Agar Allah cabut musibah yang mereka ada. Jadi itu maksudnya. Mungkin tidak masyhur. Cuman kalau yang kita lihat dari guru-guru kita di kunut nazilah ini, mereka hanya kunut di 2 salat asar sama salat isya. Kalau maghrib rata-rata mereka tidak kunut karena waktunya sangat mepet. Khuruj min khilaf madhabul jadid. Dari madhabnya ada dari waktunya salat maghrib itu dalam madhabul jadid, madhab yang baru Imam Syafi'i, hanya masuk waktu dan seukuran kita wudu, pakai baju dan salat 5 rakaat keluar waktu maghrib dan belum masuk waktu isya. Oleh karena ini mereka itu tidak mau membaca kunut supaya apa? Supaya nututin sholatnya di waktunya, supaya sah sholatnya mereka di waktu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di madhab jadid dan di madhab qadim. Cuman apa yang dikatakan Imam Syafi'i di madhab jadid tidak dipakai, yang dipakai adalah madhab qadim, termasuk masail mukhtarah. Masail mukhtarah dari madhab qadim dan madhab jadid. Jadi begini, Imam Syafi'i ini pertama kali beliau setelah selesai belajar berangkat ke kota Baghdad, Irak, buat madhab namanya madhabul qadim, sesuai dengan dasar-dasar hukum, dasar-dasar hadis yang beliau terima. Kemudian waktu beliau hijrah berangkat ke Mesir dan menemukan hadis-hadis baru yang belum ketemukan sebelumnya, maka beliau rubah konsep madhabnya di madhab lama menunjukkan menjadi madhab yang baru, madhabul jadid. Nah, semua apa yang dikatakan Imam Syafi'i di madhabul qadim sudah tidak dipakai, kecuali sekitar 17 masalah itu yang masih dipakai oleh para sahabatnya, ini para murid-muridnya yang langsung ngambil dari Imam Syafi'i. Di antara masalah tersebut adalah waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib kalau dalam madhabul jadid di Syafi'i seukuran wudu, pakai baju, sholat 5 rakaat, keluar waktu maghrib, tidak masuk waktu isya, masih ada jarak.
baru masuk waktu isya. Kalau mazhabul qadim enggak. Dari mulai maghrib terus sambung sampai waktu isya seperti kita sekarang. Jadi misalnya sebelum adzan isya kita sholat sebelum adzan isya 10 menit kita sholat maghrib, termasuk ada, bukan tuh qadha. Kalau pakai mazhabul qadim. Oleh karena itu mereka tidak kunut nazilah di sholat maghrib. Jadi, yang intinya apa? Intinya kembali kepada posisi kita bahwa kunut dibagi dua, namanya kunut ratibah sama kunut nazilah. Kunut ratibah di dua sholat subuh sama di pertengahan, di sholat witir di pertengahan bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kalau misalnya imam, kalau kita imam ketinggalan kunut di sholat subuh, semuanya langsung ingatkan tahu kalau sunnah sujud sahwi. Tapi kalau imam meninggalkan kunut di sholat witir di pertengahan terakhir di bulan Ramadan, jarang untuk ada yang ingat bahwa untuk sujud sahwi. Padahal termasuk sama antara keduanya ini. Sama keduanya, ya. Kalau kunut nazilah tidak boleh sujud. Bahkan kalau kita sujud sahwi karena ketinggalan kunut nazilah, maka sholat kita bisa menjadi batal. Ayo. Di sunnah hayat. Sunnah hayat. Yang kedua, sunnah hayat atau sunnah abad dalam sholat abad sama hayat, ya. Yaitu amalan yang sunnah dilakukan tatkala sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sholat sunnah, ya. Seperti apa? Seperti zikirnya ruku, zikirnya sujud, doa iftitah, at-ta'awud, amin, baca surat, itu semuanya sunnah hayat. Dengan pengertian kalau kita tidak mengerjakan perihal tersebut, maka hukum sholatnya kita tetap sah dan tidak boleh bagi kita untuk sujud sahwi. Kalau tetap sujud, batal sholatnya kita, ya. Dan jika ditinggalkan maka tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam dari sholat. Sebelum salam dari sholat, ya. Seperti zikir ruku dan zikir ruku, sujud. Seperti ini kita ketahui, zikir ruku subhanallahil azim wa bihamdih dibaca berapa kali? 1, 3 atau berapa? Nah, kita lihat. Kalau ente posisinya sebagai imam, baca 3 jangan lebih. Kalau ente sebagai makmum atau munfarid, betul. Lebih utamanya 3, paling minimum 3 sampai ke 11 kali. Ditambah dengan doanya ruku. Cuma katanya ulama 3 kali zikir ruku ditambah doa lebih afdal daripada 11 zikir tanpa doa. Anak kalau baca 11 kali subhanallahil azim wa bihamdihi 11 kali tidak nututin untuk doa. Apa doanya ruku? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Apa? Khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqalat bi qadami lillahi rabbil alamin. Tapi anak tidak apal ya Habib, sudah anak bagikan kertas. Jangan tanya bilang tidak apal lagi. Lah kertas itu taruh di depannya kita. Ini kesempatan terakhir nih. Tidak tahu ini hari terakhir apa masih besok hari terakhir. Apa hari terakhir? Hari terakhir untuk membuat perjanjian sama Allah. Ya Allah, mulai sekarang hari terakhir bulan Ramadan, penutupnya bulan Ramadan, ana janji tak akan ketinggalan baca doanya ruku, baca doanya i'tidal, baca doanya sujud. Kalau sampai ketinggalan, kasih sholat fardunya dulu, jangan semua sholat ini nanti keberatan. Sholat fardu dulu. Di sholat fardunya anak, maka wajib setelah sholat anak kasih sanksi apa? Sholat 5 rakaat atau 10 rakaat. Nah, insyaallah ada seminggu hafal nanti sudah. Karena mau tidak mau kebaca, tidak baca nanti kena sanksi. Tapi kalau tanpa sanksi, ketemu anak lagi di masjid ini tahun Ramadan tahun depan, mengatakan ya Habib, wabah lupa, tidak sempat waktu itu, kertasnya tidak tahu di mana, alasannya banyak. Jadi pentingnya apa? Penting harus ada sanksi. Harus ada sanksi. Yang paling penting seperti yang kemarin bilang tentang wudu, kesempurnaan sholat bergantung kepada kesempurnaan wudu. Kalau wudunya kita sempurna, sholatnya kita sempurna. Wudunya kita acak-acakan, sholatnya kita acak-acakan. Dan harus kita perhatikan awwal ma yuhasabul 'abd min a'mal min ismu awwal ma yuhasabul 'abd yaumul qiyamah salat. Salat itu amal pertama yang dihisab. Kalau sempurna, alhamdulillah diterima dan terima seluruh amalannya. Ya, supaya mengatakan sempurna mustahil ini. Jadi kita sempurna di awal Allahu Akbar sampai terakhir Assalamualaikum itu khusyuk terus itu mustahil. Cuman usahakan qabliyah sama ba'diyahnya jangan ditinggalkan. Alasannya apapun jangan ditinggalkan. Jadi intinya kalau inti merasa masih butuh bekal di kuburannya inti jangan tinggalkan. Kalau inti merasa sudah banyak amalannya inti cukup lebih-lebih tinggalkan tidak apa-apa. Begitu. Ayo.
maka tidak sunnah untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam dari sholat seperti zikir rukuk dan sujud. C. Amalan yang sunnah dilakukan setelah selesai melakukan sholat. Yang ketiga ini, setelah selesai sholat ini. Paling minimnya Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau ada uzur apapun jangan diturutin. Kadang inti punya niatan baik, kepingin mulai lembaran baru. Halas. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang telepon, ngerasa kayak penting, langsung bangun. Tunggu dulu ya jemaah. Pas 5 menit untuk Rabbak, untuk Allah, untuk pahalanya itu sendiri. Qul Allahumma antas salam wa minkas salam. Duduk dengan tenang ya jemaah. Allah tidak ketinggalan khair inti. Tidak bakal ketinggalan rezeki wala ketinggalan apapun dengan bangunnya inti ini. Jadi duduk halalabu. Telepon ini. Jadi kalau ada yang telepon atau apa, alabas angkatan setelah selesai wirid inti, sholat ba'diyah baru angkat alafu minnak anak tadi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan telepon langsung bangun. Nah, ini nunjukkan seakan-akan tidak butuh hajat sesuatu kepada Allah. Jadi, kalau kita 25 tahun yang lalu seperti yang saya bilang kemarin, 25 tahun yang lalu itu setelah sholat assalamualaikum semuanya duduk di safnya masing-masing ini. Tidak keluar punya anak kecil yang mainan di luar ini. 25 tahun yang lalu tidak ada HP, tidak ada yang keluar semua, duduk di masing-masing semuanya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Apa kemudian tidak ada yang mau telepon, tidak ada telepon. Adanya HP nikmah, satu nikmat. Cuma di sisi yang lain nikmah, bala. Jadi, apalagi kalau dikasih getaran. Begitu takbir Allah Akbar dan kita siapa yang telepon? Apa urusan itu? Apa urusan ini? Nah, halas sudah. Siapa yang gerakkan orang untuk telepon? Itu iblis. Yang gerak ke sahih blok tidak tahu di mana, di Jakarta atau di mana, di Inggris. Untuk nelpon nanti pas di waktu untuk salat. Bisa digerakkan setelahnya, setelah sebelumnya lah dipaskan digerakkan untuk salat. Dan itu kekurangan itu harus kita sadari dulu. Kalau kita punya i'tiraf, punya ngaku kekurangan kesalahan kita, ada keinginan untuk berubah. Tapi kalau kita tidak pernah mau ngaku atas kekurangan kita, tidak mungkin ada terjadi perubahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Allah Yunus yang mengatakan inni kuntu minadh dhalimin, bukan ana wala inti. Lah apalagi ana sama inti mengatakan inni kuntu minadh shalihin. Oh, masyaallah alaih. Nabi minul anbiya mengatakan inni kuntu minadh dhalimin, inti kuntu minadh shalihin. Masyaallah alaih. Agul syai' awal mabdal amr, kalau inti mau buka pintu sama Allah, i'tiraf, ngaku kekurangan inti. Setelah itu baru ada perubahan untuk nambah. Tapi kalau ngaku ini banyak dosa, tapi marhaban inti banyak dosa tidak masalah. Pas dia banyak ketaatan. Kalau cuma inti mengatakan inti anak banyak dosa, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau tidak ada perubahan dari kita ini. Itu ya. Amalan yang sunnah dilakukan setelah selesai melaksanakan sholat sangat banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membaca istighfar 3 kali. Ya, baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau bisa sambil kita baca istighfar, sambil kita gosok dahinya kita, karena amalannya Rasulullah, kalau beliau pertama kali keluar dari salam dari sholat langsung megang dahinya dia. Ada yang mengatakan riwayat hanya ngusap dahi, ada riwayat lain mengatakan wajah semuanya. Jadi boleh ente pakai riwayat yang pertama atau riwayat yang kedua. Aksar riwayat hanya megang dahi dos, gosok dahi. Katakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma adhib anni al-hamma wal ghamma wal hazan. Baru setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam. Ayo. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tauban radhiyallahu anhu. Sekarang kita setelah salam dari salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kita istighfar? Apa kita kerja maksiat barusan? Kita di ibadah yang sangat agung. Kenapa kita harus istighfar? Atas istighfar itu tujuannya adalah atas menutupi kekurangan-kekurangan kita di sholat kita. Mungkin kita tidak khusyuk, pikirannya kita kemana-mana. Itu termasuk su'ul adab sama Allah. Makanya kita setelah salam kita anjurkan untuk baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Itu paling minimnya 3 kali. Ayo. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatihi istaghfara Allah talatan. Waqala Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, begitu juga Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau misalnya kita bepergian musafirin ini sama bis atau sama rombongan, dan kita kalau membaca wirid kita ditinggal sama yang lain, jadi tidak masalah. Kita setelah salam baca Allahumma antas salam toh, kemudian doa, kemudian naik bis. Setelah naik bis, tolong jangan ditinggal itu. Bacaan tadi itu Allahumma antas salam, atau di mobilnya kita sambil jalan Allahumma antas salam sampai tertibul Fatihah.
Yang kita biasa baca di sini nih, sampai tertib Al-Fatihah itu kita kerjakan di mobil. Dibaca di mobil. Ini yang kita lihat selama 24 tahun dari gurunya kita Habib Zain gitu, Habib Salim Syatili begitu. Kalau mustajil, begitu, rombongan mau berangkat, dinaikkan di mobil, tapi di mobil diteruskan amalan semuanya. Qobliyah, Ba'diyah, Autkar, semuanya salat itu semua dibaca di mobil. Jadi mau tinggalkan, ada tinggalkanlah. Karena mereka apa? Mereka mengatakan kan meninggalkan ini suatu kekurangan. Meninggalkan ini termasuk satu musibah. Besar bagi mereka urusan meninggalkan azkar salat bagi mereka besar. Makanya mereka tidak mau untuk meninggalkan. Tidak bisa di masjid karena ada mustajil dan lain-lain. Di mana? Di mobil. Qobliyah, Ba'diyah jangan ditinggalkan juga di mobil. Tambah lebih ringan nanti di mobil. Cuman butuh namanya taufik supaya bisa gerak. Justru kalau bisa waktu kita musafir perbanyak sholawat sunnah, sholat sunnah. Bisa niru kita bagi menggunakan 1000 rakaat kan cuma duduk di kursi. Tapi kalau sudah kita gunakan untuk ngobrol, habis sudah. Kalau ngobrolnya salafus saleh datangkan rahmat. Tapi kalau ngobrolnya ceritanya pemerintahan lah fulan gini, fulan begitu, datangkan bala itu. Butuh di mobil itu butuh satu orang gerakkan yang lain. Kalau enggak semuanya diem, semuanya ngobrol. Kita sering naik sama guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, itu dari mulai perjalanan dari Madinah sampai ke Mekah, dari ceritanya diem tuh. Itu semua digerakkan. Kadang di mobil dijak baca maulid. Pernah di kereta api maulid. Begitu. Kita di daerah sama di belakang depannya gitu. Maulid dibaca. Waktu giam berdiri. Orang ngeliatin semua ini. Apa ini? Enggak ngurus ini. Karena mereka ahlu takwa bangga dengan ketakwaannya. Sebagaimana ahlu maksiat tidak malu sama inti. Ahlu maksiat tidak malu sama inti nyanyi, joget-joget, pakai pakaian. Nanti mau malu dengan ketakwaannya, jadi mau malu dengan ketakwaannya inti. Yang penting inti tidak merasa mulia dari satupun dari makhluknya Allah. Wala inti ngedzalimin orang. Jangan setelah itu pikir orang mau ngomong apa. Diajak itu di pintunya mobil itu sudah mulai baca. Sampai nyampe 4 jam perjalanan 4 jam tidak berhenti mulutnya gerak-gerak. Begitu. Khutbah wa asya maulid. Kayak di dalam majelis. Kereta itu bisa jadi majelis. Kalau kita duduk dengarkan musik, melihat film, YouTube, dibuka sampai tofas, sampai capek tidur sendiri sudah. Ya, harus ada perubahan. Apalagi di bulan Syawal merupakan hari pertama iftitah kita. Untuk apa ya? Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Nah. 2. Mengusap kening dan wajah dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Boleh dengan tangan kiri, cuma dengan kanan, cuma lebih tangan kanan kan lebih utama. Dengan tangan kanan kita, ya. Seraya membaca asyhadu an la ilaha illallah wa boleh asyhadu an la ilaha illallah riwayat yang pertama, riwayat yang kedua bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Asyhadu an la ilaha illallah ya. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahumma al-hamma wal hazan. Begitu. Sebagian riwayat mengatakan Allahumma adzhib anna al-hamma wal ghamma wal hazan. Ada riwayat katsira. Riwayat banyak di masalah ini. Riwayat ada pakai asyhadu, ada pakai bismillah, riwayat pakai istighfar. Semuanya riwayat. Salah satu riwayatnya Nabi Muhammad ini terpakai teman. Tidak ada masalah. Jadi kita tidak membahas perbedaan riwayat. Tapi kita membahas apakah inti bisa ngamalkan atau tidak. Jadi riwayat manapun dipakai tidak apa-apa. Yang penting inti bisa ngamalkan. Jangan lupa. Jadi ini ntar lagi kita salat isyraq. Lah begitu salat isyraq kita bilang Allahumma adzhib anna al-hamma wa asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma adzhib anna al-hamma wa astaghfirullahal azim. Allahumma adzhib anna al-hamma wal ghamma wal hazan. Ya. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bisalam wa adkhilna daraka dar salam tabaraka wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ini doanya Rasulullah yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Enggak tanya Rasulullah waktu mengutus Mu'adz ke kota Yaman berangkat ke Yaman untuk dakwah Allah di sana ngajak orang masuk Islam. Jadi sambil Rasulullah nuntun kudanya Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz inni uhibbuk. Ya Mu'adz aku cinta kepada kamu. Jalan lagi. Kemudian ya Mu'adz labbaik ya Rasulullah. Qal inni uhibbu, aku cinta kepada kamu. Kemudian jalan lagi. Ya Mu'adz labbaik ya Rasulullah. Inni uhibbu. 3 kali Rasul mengucapkan. Supaya Sayyidina Mu'adz betul-betul konsen dengan apa yang akan diomongkan setelahnya ini.
Dipanggil 3 kali, jalan, dipanggil, jalan 3 kali. Kemudian yang Mu'ad, fala tada'anna dubura kulli shalah, Allahumma anzil, Allahumma inni ala kathrati dzikra wa qulli madatik. Ini dibaca apa? Dibaca waktu kita salam dari salat. Ayo. 3. Membaca ayat kursi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita usahakan jangan putus baca ayat kursi. Setelahnya Allahumma antas salam, baca ayat kursi. Setelah ayat kursi baru subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Begitu ya. Coba ada hadisnya besar ya. Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa maut. Maka tidak ada penghalang untuk masuk surganya Allah kecuali hanya kematian aja, bes. Kenapa? Karena orang ini semasa hidupnya selalu istiqomah baca ayat kursi setelah selesai sholat. Apa pahalanya? Tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surganya Allah, hanya kematian, bes. Begitu ngelewati satu pintu namanya kematian, langsung masuk surganya Allah. Begitu ya. 4. Membaca zikir sholat sebanyak 99 kali. Nah, yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. 33 kali ya. Kemudian disempurnakan jumlah zikir di atas menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana sabda Rasulullah, man sabbahallah fi duburi kulli salatin talatan wa talatin wa kabbarallaha talatan wa talatin wa hamidallah talatan wa talatin fatilka tis'atun wa tis'un Thumma tamamul mi'ah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka seluruh dosanya akan diampuni meskipun ala zabadil bahr, seperti serpuk yang ada di atasnya laut. Misalnya dosanya penuh, jadi semuanya akan diampuni mengucapkan 33 dari subhanallah, 33 dari alhamdulillah, 33 dari. Ada 2 riwayat cara mengucapkannya. Ada riwayat yang mengatakan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Ada subhanallah 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 alhamdulillah 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 alhamdulillah. Ada Allahu akbar Allahu akbar. Boleh pakai riwayat mana? Pakai riwayat itu kan. Boleh pakai riwayat ini, riwayat manapun boleh. Ada yang 33, ada riwayat yang 11, ada riwayat 10. Ada 3 riwayat. Ada riwayat berapa? 33 kali per zikirnya 33. Ada riwayat 11, 11, 11, 11. Ada riwayat 10, 10, 10. Jadi kalau kita lagi sibuk, ingin cepat pakai riwayat ini. Jangan ditinggalkan sama sekali, tapi pakai riwayat yang 10 atau yang 11. Kalau kita lagi ada waktu, setiap harinya usahakan yang 33. 33 ada 2 cara. Jadi supaya maksudnya kita memahami cara ini, kalau kita ngelihat orang yang beda dengan cara kita tidak ingkar sama dia. Karena ada riwayat. Oke. Riwayat yang pertama, setiap kalimat sendiri-sendiri. Subhanallah, 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 selesai. Alhamdulillah, 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 selesai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, selesai. Ada riwayat yang kedua enggak, digabung langsung. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dibaca 33 kali. Boleh pakai ini, boleh pakai itu. Habib atas Habsyi kan pakai yang ini. Betul. Digabung sama dia langsung. Ada riwayat memang mengatakan begitu. Jadi supaya kita kalau kita ngeliat orang lain, ya kita tidak ingkar sama dia. Oh bukan gitu cara bacanya. Padahal ada riwayat. Ya. 5. Membaca doa seraya mengangkat kedua tangan ke arah langit. Iya, mengangkat ini. Ya. Kemudian mengusap wajah dengan kedua tangannya. Nah, apakah sunnah kita mengusap wajah setelahnya? Lah, kita tanya para ulama, kalau untuk doa di luar sholat disunahkan untuk mengusap wajah. Tapi kalau doa waktu sholat, tidak disunahkan mengangkat, tapi tidak sunnah untuk mengusap. Yang intinya masalah mengangkat tangan ini dan masalah mengusap setelahnya dibagi menjadi 2 keadaan. Keadaan yang pertama fi shalah. Oke. Jadi fi ghairi shalah. Kalau di salat ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, sunnah ngangkat, sunnah ngusap wajah. Ini pendapat yang kuat dalam madzhab. Ada sunnah ngangkat dan tidak sunnah. Sunnah ngangkat tangan, tapi tidak sunnah ngusap. Ini pendapat yang kuat. Kita Allahumma hdina fi man hadait wa sallallahu alaihi wasallam. Jangan diginikan. Yang kedua, sunnah ngangkat, sunnah ngusap. Wassallallahu alaihi wasallam dikosol.
Yang ketiga, tidak sunnah ngangkat, tidak sunnah ngusap, cuma gini, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawalla fiman tawallait. Gitu. Itu yang di salat. Tapi kalau di luar salat, sunnah ngangkat, sunnah ngusap wajah bittifaq. Menurut kesepakatan seluruh ulama. Jadi sunnah kita ngangkat. Lah ngangkatnya begini apa begini? Ada dua pendapat. Andai sunnah mengatakan begini, karena akan barang yang besar kita minta. Kalau gini kecil. Jadi ada yang mengatakan lah gabung gini. Gitu. Sekarang kalau kita mengatakan gabung gini, gitu. Kita rapatkan atau kita pisah. Tapi kecil dia. Ala kulli hal ini ada dua pendapat di antara para fuqaha, apakah sunnah gabung begini, apa dipisah begini atau begini. Ente mau pakai gini boleh, mau pakai gini boleh, yang penting kita angkat tangannya ente. Gitu. Kita tidak bahas sampai ke titik di mana para khilaf antara ulama masalah ngangkatnya itu. Karena mereka semua khilaf ini terjadi dari bagaimana mereka mengambil hadis-hadisnya Rasulullah, bukan dari mereka ijtihad sendiri, sak maunya sendiri. Jadi ya. Kemudian membasuh wajah dengan kedua tangannya setelah selesai berdoa, sebagaimana sabda Rasulullah, "Ala adullukum ala ma yunajjikum min aduwwikum wa yudirru lakum arzaqakum. Tad'una Allah fi laylikum wa naharikum fa inna du'a silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min wa imanuddin wa nurus samawati wal ardh." Nah. Artinya, apakah kalian ingin aku tunjukkan amalan yang dapat menyelamatkan kalian dari musuh kalian dan melancarkan rezeki kalian? Yaitu perbanyaklah berdoa kepada Allah pada malam hari atau siang hari. Nah, di antara sebab-sebab melancarkan rezeki banyak doa. Ya, Habib pernah sudah doa masih belum dikabulkan. Katanya siapa belum dikabulkan? Ud'uni Allah jamin astajib lakum. Cuman astajib lakum di sini punya tiga makna. Oke. Maknanya astajib lakum. Hah? Jadi astajib lakum sudah 100% astajib lakum. Begitu. Makna yang pertama astajib lakum ai di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang ente inginkan. Karena ente statusnya hamba dan Allah adalah statusnya Tuhan. Kita minta misalnya sama orang tua, itu kan orang tua ada ngasih apa enggak? Atau orang tua bakal ngasih, cuma di waktu yang diinginkan orang tua misalnya. Makna yang kedua astajib lakum artinya perkataannya Allah kepada hambanya, labbaik ya abdi. Adapun masalah pemberian permintaan itu kembali kepada ilmunya Allah. Kalau seandainya permintaan ini jadi baiknya akan dikasih, tapi kalau jadi buruknya tidak dikasih. Misalnya ada orang anak minta permintaan kepada orang tuanya, tapi orang tua mikir ini kalau dikasih bahaya bagi anak saya, tidak dikasih. Maka tidak dikasihnya itu sebetulnya hakikatnya itu adalah rahmat dan adalah ainul atha. Hakikatnya adalah pemberian. Tidak dikasihnya itu merupakan pemberian. Oke. Yang ketiga, astajib lakum di sini pengertiannya artinya di hari kiamat diganti sama Allah dengan kedudukan yang tinggi di akhirat. Digantinya astajib lakum. Ada doa-doanya seorang hamba dari dikabulkan di dunia sama Allah, tapi diganti pahala yang kedudukan sangat tinggi di hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah hadis, hamba melihat kedudukan sangat tinggi di hari kiamat, ditanya, "Ya Rabb, ini siapa ya Rabb? Ini punya kamu. Atas amalan apa ya Rabb? Aku tidak punya amalan apapun. Ini atas doa-doanya kamu di dunia yang belum pernah aku kabulkan." Makanya waktu itu hamba itu tamanna, berharap waktu itu kalau seandainya seluruh doanya dia di dunia tidak dikabulkan sama Allah. Sebagian ulama menambah makna keempat, makna yakni astajib lakum itu dijadikan sama Allah penghapus, penghalang turunnya bala dan musibah. Dijadikan sebagai sebab untuk menghalang. Wala yazal al-ghadha sama doa ini saling nyurung. Ghadha-nya Allah akan turun, doanya kita akan nangkal. Sampai doa ini ngangkat dan tidak terjadi bala turun ke kita. Berkatnya apa? Berkatnya banyak doa. Jadi, apalagi kita di masa sehat, di masa kita lancar, kita sehat, doa terus banyak doa, itu akan membantu kita di waktu kita kesusahan. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Allah Yunus itu sebelumnya di waktu dia sebelum ditelan oleh tahu itu dia termasuk orang yang banyak bertasbih, niscaya dia akan kekal di perutnya ikan paus itu sampai hari kiamat nanti. Manfaat. Di hadis ini menunjukkan hadis yang lain, ta'arraf ilallah firraha.
Seringlah kamu punya hubungan dengan Allah waktu kamu sehat walafiat, waktu kamu dalam keadaan senang, waktu kamu dijauhkan dari musibah. Ya'rifka fis syiddah. Waktu kamu kesusahan ada bantuannya Allah langsung. Karena ente punya kenal, sudah kenal sama Allah SWT. Banyak hubungan ente sama Allah SWT. Di waktu ente sehat walafiat, di waktu ente dalam keadaan tenang, bahagia. Ta'arraf ilallah fil raha, ya'rifka fis syiddah. Kalau kita di waktu raha kita tidak punya hubungan amalan apapun, begitu tertimpa nasallahu alaihi musibah, tidak ada amalan yang bisa kita harapkan untuk keluar dari musibah tersebut. Betul. Ini Nabi Allah Yunus keluar dari perutnya Hud karena sebelumnya sering banyak bertasbih kepada Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin, labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Betul ya? Makanya kita kadang sering wirid, zikir, sholat, macam itu termasuk amalan-amalan yang kita harapkan. Untuk mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu berbanyaklah berdoa kepada Allah pada malam hari atau siang hari. Maka sesungguhnya doa merupakan senjatanya orang mukmin. Nah, doa adalah senjatanya orang mukmin dan rukunnya agama dan cahaya langit serta bumi. Nah, Faidah. Jadi kalau kita punya hajat sama siapapun, dimanapun, sebelum kita pergi ke tempatnya orang tersebut, kita minta sama Allah agar dimudahkan hajatnya kita. Begitu. Kadang kita punya hajat misalnya di kantor, ada urusan ini, urusan gitu, kita langsung berangkat saja pakai kepintarannya kita. Enggak, jangan. Itu adat salah. Tapi kita sebelum berangkat itu sholat sunnah hajat dulu, minta sama Allah. Kemudian nanti minta seluruh orang di kantor digerakkan hatinya sama Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Selama masalah tersebut adalah masalah yang mubah, bukan masalah maksiat. Jadi, itu ente minta sama Allah, baru ente jalan. Ini menunjukkan bahwa ente selalu punya hubungan sama Allah dalam seluruh perihal hidupnya ente ini. Jadi, sebelum berangkat ke toko, misalnya membuka tokonya, punya toko, buka tiap hari buka toko, sebelum berangkat minta sama Allah, dikasih rezeki yang halal, didatangkan para pembeli, dijadikan akad jual beli yang barokah, dijadikan ini uang aku terima jadi bisa membantu aku dalam ketaatan. Setiap hari sebelum berangkat ke tokonya, buka tokonya. Itu cara motif merubah cara hidup. Hubungan dengan Allah sebelum berangkat tiap hari. Kadang kalau kita enggak, begitu kayak kurang lancar, sampingnya lancar, hasut-hasutan sudah. Kenapa? Karena tidak punya hubungan sama Allah, punyanya hubungan sama syaitan. Pergi ke tukang sihir terakhir. Ke dukun-dukun, minta sesuatu yang melancarkan. Na'udzubillah. Barang sahabat datang ke tukang sihir, itu 40 hari sholatnya tidak terima. Keluar dari rimahnya Allah, rimahnya Rasulullah SAW. Tidak perlu. Kita di Madinah ya, ada namanya toko makanan. Dari ujung sini, wetan kali ini, sampai akhir sampai jembatan tuh, semuanya sama. Semua jual ikan goreng. Coba apa ikan laut goreng itu? Ada yang jual gini. Tidak ada satupun di antara mereka yang hasut-hasutan. Biasa. Kalau barang ini habis dimasukin ke sampingnya habis masukin ke sini. Kalau kita buka toko, misalnya di sini toko nih. Ya. Terus ini coba-coba membuka toko yang sama. Ini auzubillah syaitan rajim di sini. Yang tadinya malaikat berubah jadi iblis. Kenapa? Karena faktor kurangnya yakin bahwa rezeki dari Allah. Kalaupun datang 1000 toko, ada toko 1000 biji ini jajar, semuanya dengan rezekinya masing-masing ini. Tidak ada satupun penduduk langit wala penduduk bumi bisa ngambil 1 rupiah dari rezeki ini. Wallahi la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa. Kalau bukan rezekinya ente, tidak ada orang buka toko, tidak datang ke ente. Kalau rezekinya anak datang. Walladzi li ghairik la yasil ilaik. Apa rezeki untuk orang lain tidak bakal datang ke ente sama sekali. Kalaupun terkumpul para nabi, para wali, para soleh untuk datang ke rezeki selain punya ente, tidak bakal datang. Walladzi li ghairik la yasil ilaik. Walladzi lak hasilun ladaik. Yang punya ente bakal datang ke ente meskipun ente tidur di rumahnya ente. Tinggal pas keyakinannya kita bahwa yang ngasih rezeki Allah bukan tokonya kita, bukan kerjaannya kita, bukan tempat kerjaannya kita. Itu hanya sebab, tidak bisa ngasih apa-apa ke kita. Oke, makanya Nabi bilang sama itu pada balik, diusahakan buka lembaran baru di bulan Syawal. Bagaimana hubungan yang betul dengan Allah? Bagaimana hubungan yang betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Oke, sama kayak katanya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, pengarang Hadrah Basaudan itu mengatakan, anak baru faham, anak baru meyakini, baru masuk Islam setelah umur 33 tahun, setelah ketemu sama gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, ditunjukkan bagaimana cara hubungan sama Allah yang betul. Kadang kita merasa sholat, puasa itu sudah, tapi tingkah-tingkahnya kita kayak gini ini, seperti ceritanya tuku-tuku ini,
itu tingkah menunjukkan orang tidak punya iman. Betul? Tidak punya iman sama sekali. Betul ya? Pak Medan, di antara hikmah mengangkat kedua tangan ke arah langit tatkala berdoa yaitu karena langit merupakan tempat turunnya. Nah, ngangkatnya gini. Ke langit begitu ya. Tempat turunnya dikabulnya doa, ya. B. Karena langit merupakan tempat turunnya rezeki. Tempatnya rezeki. Ya. C. Karena langit merupakan tempatnya rahmat dan keberkahan. Tempatnya rahmat keberkahannya Allah SWT. Hadis menunjukkan tentang ini semuanya per poin ini, ya. D. Karena langit merupakan tempat letaknya surga. Ada riwayat yang mengatakan surga di langit, neraka di bawah lapisan bumi yang ketujuh, surga di atasnya langit yang ketujuh. Aqwal ulama, ada perbedaan juga antara ulama masalah ini. Betul ya, Pak? Karena langit merupakan tempatnya para nabi. Tempatnya para nabi. Di langit satu ada nabi sini, langit dua nabi. Sebaik-baik kita kisah Isra Mi'raj yang kita baca, kecuali di langit kedua ada dua nabi. Ada Nabi Allah Isa, Nabi Allah Yahya. Kenapa kok di setiap langit ada satu nabi, kecuali langit kedua ada dua nabi? Karena Nabi Allah Isa akan turun supaya tidak kosong itu langit dengan keberadaan nabi. Jadi menunjukkan apa? Keberadaannya orang soleh di satu kampung, di satu desa, di satu daerah itu sangat manfaat untuk orang tersebut. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, orang soleh itu menangkal bala yang turun dari yang akan turun ke tetangganya, 40 tetangga depan, 40 tetangga di samping kanan, 40 tetangga di samping kiri, dan 40 tetangga di belakangnya. Itu sama Allah ditangkal bala yang akan turun ke mereka karena maksiat yang mereka buat berkat kesolehannya hamba soleh tadi itu. Begitu ya. Makanya rumah kalau kita membeli, di mana rumah kita membeli, cari dulu tetangganya. Kalau sekiranya tetangganya itu orang-orang soleh, beli sampingnya dia. Aljar gobla dar. Tetangga sebelum kita beli rumah. Ayo. Dalil disunahkannya mengangkat kedua tangan adalah sabda Rasulullah. Rabbul aidi minal istighanati allati qala Allah tabaraka wa ta'ala famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun. Nah, istighanah termasuk rasa khusyuk, tawadhu'nya kita kepada Allah kita angkat. Katanya sahabat, aku melihat Rasulullah duduk sambil mengangkat tangan seperti orang miskin minta bantuan di hari Arafah, lagi beliau duduk wukuf di Arafah. Jadi, ya. Artinya mengangkat kedua tangan termasuk dalam istiqamah, merendah diri yang disebutkan oleh Allah Taala wa Ta'ala dalam firman-Nya, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. 6. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setelah selesai sholat sebagaimana hadis An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-muawwidat dubura kulli salat. Artinya Rasulullah memerintahkanku untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setelah selesai sholat. 7. Tidak keluar dari masjid sampai imam keluar jika memungkinkan. Usahakan adabnya, sunnah-sunnahnya itu kita tidak keluar kecuali imam sudah keluar. Dan usahakan imam jangan terlambat karena orang juga banyak hajat yang mau keluar. Karena sebagian makmum ingin mengamalkan sunnah ini tapi imam duduk baca wirid sepanjang-panjangnya. Tidak. Kecuali kalau imam masih izin, harus mau keluar. Adabnya begitu. Karena mereka sahabat ini tidak bangun dari tempatnya, tidak keluar dari tempatnya kecuali ketika kelihatan Rasulullah sudah bangun masuk ke Hujrah Syarifah. Baru mereka bangun. Begitu ya. 8. Keluar ke arah tempat kebutuhannya. Ya, kalau ente punya ente masjidnya ente kan ada bisa belok kanan, bisa belok kiri. Ente belok kanan, belok kiri. Yang lebih utama. Begitu. Hah? Kanan apa kiri? Kita lihat. Ente punya hajat enggak? Anak punya hajat. Di mana hajatnya ente? Ke arah sebelah kiri, toko sebelah kiri sebelah sini. Oh, ente belok sebelah kiri. Hajatnya sebelah kanan, di toko sebelah sini, sebelah kanan. Tapi kalau tidak ada hajat, atau sama bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri, keluar dari pintu sebelah kanan. Gitu ya. Dan jika tidak ada kebutuhan maka ke arah kanan. Ke arah kanan, ya. 9. Zikir dan doa setelah sholat dianjurkan untuk dibaca langsung setelah salam dari sholat. Iya. Dan boleh dipisah dengan sholat sunnah ba'diyah. Boleh dipisah seperti yang bilang tadi itu. Kalau kita musafirin supaya menyingkat waktu, sholat zuhur aja di masjid, setelah salam kemudian doa Rabbana taqabbal minna, langsung naik mobil dulu. Setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam. Semuanya tidak tinggalkan sedikit pun ini. Hatta tasbih 33 semuanya dibaca semua di masjid, di mobil, ya. Dan jika sholat jamaah dengan jamaah takdim atau takhir, maka sunnah dibaca setelah selesai sholat yang kedua. Kita sholat zuhur
kemudian langsung bangun sholat asar, baru dibaca dzikirnya sholat. Jangan dibaca di antara keduanya, nanti jadi panjang. Yang menyebabkan salah satu dari syarat yang jamak takdim tidak terwujud, yaitu al-mu'alah bainahuma. Ayo. 10. Sunnah bagi imam setelah salam dari sholat untuk menghadap ke arah makmum. Arah makmum. Nah, makmum begini. Cuma dijadikan makmum sebelah kanannya, kiblat sebelah kirinya. Ada sebagian ulama mengatakan tidak, ngadep kepada makmum 100%, jadikan kiblat belakangnya. Ayo. Yaitu dengan menjadikan tangan kirinya ke arah kiblat dan tangan kanannya ke arah makmum. Itu sunnahnya begini. Jadi begini. Kalau kiblatnya begini. Tidak begini. Ada ulama yang mengatakan begitu. Ada ulama yang mengatakan 100% ngadep kepada makmum, menjadikan kiblat belakangnya. Ayo. Masalah ini jika sholat di selain Masjid Nabawi. Nah, kalau selainnya di selain Masjid Nabawi, karena kalau kita jadikan begini, maka kita jadikan hujrah syarifah di kiblat kirinya kita, tidak pantas. Tapi kita balik. Ya. Adapun jika sholat di Masjid Nabawi, maka di Masjid Nabawi maksudnya ai di Raudhah. Kalau di masjid yang di bagian imam yang di depan itu tidak pengaruh. Ayo. Masalah di atas telah dijelaskan oleh sebagian ulama dalam mutiara syairnya, wa sunnalil imami ayyaltafita ba'da salatihi du'ain tabata wa yaj'alul mihraba an yasarihi illa tijahal baiti fi astarihi fa fi du'aihi lahu yastakbilu wa anhuril ma'mumi la yanfatilu wa iyakun bi masjidil madinah falyaj'alan mihrabahu yamina. Kebalik. Kalau kita selain Masjid Nabawi kan gini kan. Jadi makmum sebelah tangan kanannya kita ini. Kalau di Masjid Nabawi kebalik gini, hadap sini. Supaya Rasulullah sebelah kanannya inti, bukan sebelah kirinya inti. Karena sampingnya inti ada makamnya Rasulullah. Kalau di Masjid Nabawi. Betul gitu ya? Likayakuna fi du'a mustaqbila khairu syafi'in wa nabi. Ngadep supaya ngadep makamnya Rasulullah. Saat Imam Malik ditanya sama Harun Rasyid, ya Imam Malik, waktu ana ziarah makamnya Rasulullah begini nih, waktu doa ngadep kiblat atau ngadep makamnya Rasulullah? Dijawab sama Imam Malik, ente tahu kiblat dari siapa? Tahu ada namanya dalam syariat Islam kiblat dari siapa? Ente tahu. Dan ini Rasulullah kiblatnya Nabi Adam waktu minta taubat agar diterima taubatnya. Jadi sebagian mughaffal, akalnya tidak ada. Rasul taruh belakangnya ada kiblat. Ente tahu dari mana kiblat? Ya. 11. Ini amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan di hari Idul Fitri. Kita hari ini baca ini karena berhubungan dengan keadaan takutnya mungkin besok Idul Fitri. Besok Idul Fitri atau hari Selasanya apa katanya Allah SWT. Kita kalau ditambah satu hari alhamdulillah, ditakdir besok Idul Fitri alhamdulillah. Saya kira seorang mukmin harus pasrah dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kalau memang besok itu Idul Fitri, ada amalan-amalan yang sudah dikerjakan setelah sholat subuh dan sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Yang intinya kita kerjakan agar supaya dapat fadilah-fadilah tersebut ini. Ya usahakan kalau bisa jangan berangkat Idul Fitri 15 menit sebelum iqamatus shalah. Iqamatus shalah Idul Fitri tidak, usahakan sebelum subuh sudah di masjid. Atau pas bareng adzan subuh harus duduk itu di masjid itu i'tikaf. Sambil baca amalan-amalan ini sampai sholat Idul Fitri. Tidak ada orang di masjid, anak tidak nyari masjid, tidak nyariin orang, anak nyariin Allah. Ada orang, tidak ada orang di masjid bukan urusannya anak. Yang paling penting urusannya anak nyariin Allah, Allah ada. Jadi kenapa? Tujuannya kita berangkat dari pas adzan subuh supaya bisa ngamalkan amalan ini. Amalan ini fadilahnya sangat besar semuanya. Lah kita mulai, kita tunjukkan dari mulai hari pertama keluar di bulan Ramadan ada alamatul qubul. Semangatnya kita berubah. Lah itu pas nanti jadikan semangat juga. Lah kalau misalnya di hari pertama kita hadir pas adzan subuh nunggu sampai isyraq, gitu. Kemudian kita sholat Id bersama imam. Nah, itu termasuk sudah salah satu taufik hidayah ini. Usahakan hal yang sama digunakan untuk Jumat-Jumat berikutnya. Biasanya kita itu masuk masjid 15 menit sebelum adzan misalnya, atau sebelum khotib naik, kita jadikan 1 jam. Tambah sedikit-sedikit ini. Kita alhamdulillah bukan di Masjid Nabawi. Kalau ente di Masjid Nabawi, tidak mungkin ente masuk dalam masjid
kecuali tidak datang jam 1:30 malam. Sholatnya jam 5:30. Kalau ente mau datang jam 2, jam 3 jangan harap bisa masuk masjid. Masjid sudah full. Jadi kalau ente kepingin sholat di dalam Masjid Nabawi harus 1:30 itu paling lambat sudah. Kalau bisa asal sih jam 11 itu sudah terdapat tempat yang kena di dalam. Kalau ente mau datangnya sebelum adzan subuh ya sekitar 3 kilo dari Masjid Nabawi dapatnya. Itu sambung itu dari mulai belakang itu sekitar 4-5 kilo semuanya orang sholat. Depannya imam itu sekitar 2-3 kilo. Loh, orang nggak boleh sholat depannya imam. Menurut mazhab Imam Malik tidak masalah. Boleh. Full area halaman masjid itu depannya gubah full semua itu. Penuh. Tidak kelihatan orang ujungnya di mana tahu. Itu sampai ke 3-4 kilo depannya. Sampai ke Masjid Bilal itu full orang sholat di situ. Ya, kalau itu mau datang, mau masuk masjid ya jam 11, setengah 12, paling lambat itu ya Allah bisa masuk apa enggak? 12:30. Kita alhamdulillah di sini 1 jam sih dapat tempat kena Mas ya. 1 jam di sini ya. Sih dapat Itu soft 1 Mas ya. Begitu. Kadang sudah dapat soft masih sudah dapat maju, dia datang masih ada soft yang pertama, cuman masih tetap aja nyari soft yang ketiga yang keempat lah. Usahakan wallahi la yu'min hatta yakun hawahu selama ada soft kosong masuk soft pertama. Katanya Rasulullah, kalau seandainya kalian tahu dengan apa Allah siapkan pahala untuk orang yang salat di soft pertama, maka niscaya kalian akan berebut-rebut untuk dapat soft pertama. Kadang kita di masjid gitu, ngeliat masjid masih kosong, soft ini panjang nih, coba lihat tuh. Milih soft 3, milih soft 5, semuanya dia yang dikiranya cocok gitu tempat. Bukan apa katanya Rasulullah lagi, lah katanya saya ini cocok di mana saya tempatnya. Lah mulai Syawal ini kalau masuk masjid mau sholat Jumat jangan lihat softnya itu mau cocok di mana. Lah yang lebih utama menurut Rasulullah di mana, bukan katanya saya, katanya Rasulullah. Lau ya'lamul insan ma fi shafil awwal lastababu alaih. Kalau seandainya orang ini tahu keutamanya soft pertama, dia akan berebut-rebut untuk bisa masuk ke soft yang pertama. Ada fadilah khusus, bahkan sahabat itu saking tidak mampunya jalan dituntun sama anaknya sama supaya tidak ketinggalan soft yang pertama. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan bis-shafil awwal. Allah dan malaikat sholawat mendoakan kepada orang yang sholat di soft pertama. Apakah seluruh hadis ini mau ditinggalkan? Kalau itu sudah full, itu jangan maksa masuk. Kalau tempatnya masih kosong, usahakan itu nomor 1. Kalau sudah full, sudah jangan masuk. Nah seperti perihal seperti ini harus kita rubah. Perihal seperti rubah. Apalagi kadang ada tempat kosong ya, saling suruh-surungan sama temannya. Ente masuk dan ente masuk. Itu kalau mau pakai lisan hati, seakan-akan mengatakan begini. Itu ada pahala di depan. Enggak, ente aja yang ngambil pahala, anda sudah banyak. Katanya temannya, anda juga ada butuh pahala, ente ngambil aja. Memang dia mengatakan begitu, lisannya kirimnya dia, tapi lisan hal mengatakan begitu. Seakan-akan tidak butuh dengan pahala suami, banyakkan pahalanya tidak. Usahakan kita tidak begitu ada soft pertama, usahakan kita alhamdulillah wal marun. Sampai ada satu habaib di Tarim di zamannya salaf, dia tidak pernah mau ketinggalan soft awal. Akhirnya apa? Akhirnya sama temannya ini ingin digurui. Apa dibilang? Begitu dia sudah takbir di sholat di masjid Sayyidina Abdurrahman Segaf, Masjidnya Segaf. Masjid Segaf itu kecil kayak gitu masjid ini. Sayyidina Abdurrahman Segaf ini masjidnya. Lah dia sholat di shaf pertama. Kemudian sama Habib diguruin satu sama temannya satu ini. Apa? Dia seakan-akan datang terlambat, duduk di shaf kedua sendirian kan? Sunnah untuk dia ngambil teman. Dicodek gini, dipanggil suruh ke belakang, suruh bareng sama dia di shaf kedua. Begitu mundur ke belakang, Habib maju masuk ke depan. Sangat rebutannya apa? Ingin dapat shafal awal. Jadi kalau kita ndak, ini tempat kosong ndak mau dimasukin, saya surung-surungan lagi. Jadi, tapi insya Allah setelah Syawal ndak ada surung-surungan lagi. Jadi, kalau masih surung-surungan Allah alam sudah. Jadi innaka la tahdi man ahbabta, innallaha yahdi man yasha sudah. Sudah ya. Karena makruh, kita surung-surungan itu hukumnya makruh. Makruh kita. Al-ithar fil ghurab makruh. Begitu apa ya? Ini istighfar dibaca di hari Idul Fitri atau hari Idul Adha ya.
membaca istighfar sebanyak 100 kali. Astagfirullah innahu kana ghafara. 100 kali dibaca. Astagfirullah innahu kana ghafara. Astagfirullah baca 100 kali ya. Diriwayatkan dari apa faedahnya? Nah, apa faedahnya kita baca kalau kita baca ini? Makanya Nabi bilang 1 jam pas adzan subuh itu salat subuh di masjid. Setelah itu inti kerjakan ini semuanya nututin insyaallah. Tapi kalau inti datang 15 menit tidak nututin semua sudah. Begitu ya. Diriwayatkan dari Syekh mengatakan itu biasanya telah tercatat dalam buku amalnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak pada hari kiamat dia dalam keadaan aman dari azabnya. Apa diulang? Ini suara itu mental terus. Barang siapa yang mengamalkannya maka seluruh dosa yang telah tercatat dalam buku amalnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak pada hari kiamat dia dalam keadaan aman dari azabnya Allah. Doa besar, seluruh dosanya dihapus. Di hari kiamat datang dalam keadaan aman, tidak takut. Apa yang baca astagfirullah innahu kana ghafara 100 kali. Setelah sholat subuh dan sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Nah, ya. Kalaupun tidak sempat banyak kerjaan dan lain-lain, di rumahnya inti. Di rumahnya inti setelah sholat subuh kerjakan semuanya. Jadi apa ya? Dalam kitab Kanzun wa Surur dijelaskan man istaghfara fi yawm Eid ba'da salat subh 100 marrah lam yabqa fi diwanihi syai'un min adh-dhunub illa muhiya anhu wa yakunu yawm al-qiyamah aminan min adzabillah. Nah, ya. Yang kedua membaca tasbih wa tahmid. Nah, yang kedua, amalan kedua membaca tasbih dan tahmid ya. Sebanyak 300 kali. 300 kali. Ada ini ya. Apa lafaznya ya? Kemudian pahalanya dihibahkan atau dihadiahkan kepada seluruh mayit muslimin yang terkena. Kemudian hibahnya 300 kali kita baca tasbih sama tahmid tadi itu kita hibahkan kepada seluruh amwatul muslimin dari mulai Nabi Adam sampai detik ini. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah bihamdi. Baca berapa? 300 kali. Subhanallah bihamdi. Subhanallah. Ini berapa menit hitungannya ini? Ini tidak hitungan sampai 15 menit. Ini paling lama 5 menit ini. Hah. Ayo. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man qala subhanallah wa bihamdi 300 marrah wa hada amwatul muslimin dakhala fi kulli darbin an-nur. Wa yaj'al Allah ta'ala bi qabrihi idza mata. Jadi masuk setiap kuburannya orang mukmin itu alf nur 1000 cahaya. Dan akan dimasukkan ke dalam kuburannya dia waktu dia meninggal berapa? 1000 cahaya. Begitu ya? Ini pahala besar. Cuman butuh namanya taufik. Begitu ya? Yang ketiga membaca tahlil berikut sebanyak 400 kali. Nah, tahlil ini yang amalan ketiga, baca tahlil ya. Sebanyak berapa? 400 kali. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun. Begitu ya? Biyadil khair. Dibaca berapa kali? 400 kali. Di kapan? Setelah sholat subuh sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Jadi usahakan apa kesibukan besok pagi yang biasanya tiap tahun kan sudah paham gitu. Anak kalau setelah sholat subuh sebelum itu mesti ada kerjaan gini. Itu semua majukan dari sekarang. Sehingga ada